Shakayara bayara la bashakayara la bayara bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la Urala bayara la bashikayara la bayara 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 la Mari di rumah-rumah yang ada buka tangan saudara, mulai berdoa dalam roh. Uriala bayala 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 Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih Kau menuntun anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau menuntun semua kami Tuhan. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Kami bersyukur, kami tahu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami percaya sore ini ada sesuatu yang Tuhan mau berbicara pada kami. Biar malam hari, sore menjelang malam ini Tuhan, kami mau siapkan hati yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja dalam hidup kami. Di tengah pandemi COVID-19 yang ada, Engkau tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau yang sedang menuntun langkah-langkah kami. Dan biar setiap kami menangkap isi hati-Mu Tuhan. Hari-hari ini biar setiap kami diperbaharui. Apapun situasi kami Tuhan. Mata kami mau tertuju hanya kepada Tuhan. Kami percaya sore hari ini Engkau akan memberkati semua anak-anak-Mu. Engkau akan mengurapi semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan Kau akan mempersiapkan setiap kami untuk kami benar-benar meraih kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, turun hikmat pengurapan dari tahta Allah atas setiap kami. Buka mata rohani, telinga rohani kami di dalam nama Yesus. Kami mau belajar ya Tuhan, berikan pada kami hati yang lapar dan haus akan Engkau. Supaya kami diperlengkapi oleh Tuhan. Dan lebih lagi kami ditransformasi oleh Tuhan. Malam ini urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya. Taruh firman-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Biar sungguh perkataan yang berkuasa. Isi hati-Mu yang hamba boleh sampaikan. Berkati semua anak-anak-Mu yang hadir dalam Zoom ini berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, selamat malam, shalom semua, shalom. Apa kabar? Yang dalam keadaan luar biasa, lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Firman luar biasa enggak kabarnya? Enggak lambaikan tangan. Oh ya, luar biasa. Haleluya. Ya. Nah, teman-teman semua, saya percaya hari-hari ini kita sedang masuk dalam satu dimensi yang baru. Ya, saya juga percaya setiap dari teman-teman sedang mengalami satu sukacita on fire, semangat baru di semester yang baru. Amin. Haleluya. Ya, tetapi apapun kondisi kita hari ini, biarlah kita boleh tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, mari kita sama-sama lihat firman Tuhan. Saya akan share kepada saudara tentang new heart for great things, gitu ya. Hati yang baru untuk untuk perkara yang besar, ya, di tahun dimensi yang baru. Siapa yang rindu untuk mengalami perkara yang besar? Boleh lambaikan tangan. Oh, haleluya. Yes, ya. Nah, untuk bisa mengalami sesuatu yang baru, maka kita perlu punya hati yang baru, gitu. Apa hubungannya hati yang baru dengan sesuatu yang baru atau great things, ya, perkara yang begitu besar yang Tuhan sedang siapkan di dalam tahun dimensi yang baru, ya.
Yang jelas adalah waktu setiap kita punya hati yang baru, kita menyiapkan kirbat yang baru, maka kita juga sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih lagi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang setuju kasih jempol. Haleluya. Mana jempolnya? Saya lihat dulu semuanya jempolnya. Oh, oke. Puji Tuhan, ya. Nah, firman Tuhan katakan ya dari Yeskiel 36 ayat 26. Ya, walaupun di mute, tolong kita baca semua sama-sama ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari hati tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, saudara dengar baik-baik, ini janji Tuhan. Tuhan berjanji untuk memberikan hati yang baru buat kita. Ya, bukan hanya sekedar hati yang baru, tetapi roh yang baru juga. Oleh karena itu, pastikan waktu Tuhan kasih sesuatu yang baru, setiap saudara mau untuk menerimanya. Contoh, ya, saya punya termos minum nih. Kalau saya mau kasih ke Iman, ini Iman, ya, ini ya termos baru buat kamu, gitu ya. Tapi Iman tidak mengambilnya atau tidak meresponinya. Kira-kira ini termos tetap saya pegang atau bisa dikasih ke Iman? Dibuka mute-nya, Man. Ayo ngomong, Mas saya. Tetap ke Ibu. Iya, tetap di saya. Tapi kalau saya kasih, kamu coba tangannya ambil dong, ceritanya dong, ambil tangannya. Nah, ya. Maka termos itu bisa jadi milik kamu. Ya, hal yang sama, Tuhan mau berikan hati yang baru. Sekarang permasalahannya, apakah saudara dan saya mau ya melepaskan hati yang lama, menanggalkan yang lama dan menerima yang baru dari Tuhan. Ya, yang mau kasih jempol. Haleluya, haleluya, ya. Dan dikatakan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Wow, berapa banyak mungkin sebagai anak-anak muda kadang-kadang kita berkata, ya kalau udah lulus, kalau udah jadi pendeta lebih mudah kali ya untuk taat gitu ya. Justru saya balik, saudara, ya. Waktu kita masih muda, waktu kita masih bertumbuh, itu sebenarnya sangat mudah untuk kita bisa taat kalau kita memang mau taat. Amin. Jadi kalau di antara saudara berkata, aduh Bu, susah ya taat ya, susah ya taati firman Tuhan. Nah, kalau kita berkata kita susah, jangan kita malah jadi tidak melakukannya atau tidak taat. Justru waktu kita berkata susah, kita justru minta kemampuan dari Roh Kudus, minta kekuatan dari Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk taat. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya. Nah, bicara tentang new heart, hati yang baru, maka kita harus mulai dengan yang namanya changing heart. Ya, hati yang lama diganti, di-change, ya, dirubah menjadi hati yang baru. Ya, ini penting, saudara ya. Nah, bagaimana sih caranya atau ada apa syaratnya sih supaya kita bisa mempunyai hati yang baru untuk melahirkan perkara-perkara yang besar. Tadi kan judulnya New Heart for Great Things, gitu ya. Untuk perkara-perkara yang besar, bagaimana caranya kita punya hati yang baru? Ya, ada 4 syarat untuk punya hati yang baru. Ya, syarat yang pertama katakan sama-sama holy. Ya, walaupun di mute ngomong holy gitu ya. Nah, holy ini adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat yang keempat firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya. Dan dikatakan Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup dalam berusahalah hidup damai dengan semua orang, ya, dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Jadi syarat yang pertama, untuk mempunyai hati yang baru, sehingga hidup kita bisa melahirkan perkara-perkara yang besar. Apa yang Tuhan rencanakan, destiny Tuhan dalam hidup kita bisa digenapi. Langkah yang pertama, syarat yang pertama, mari kita hidup kudus. Ini banyak anak-anak muda di sini nih, ya. Menurut saudara sebagai anak muda, hidup kudus itu gampang apa susah? Ayo. Yang bilang gampang, angkat tangan yang bilang gampang. Loh, kok nggak ada yang angkat tangan ya?
Ya, yang bilang susah, angkat tangan. Yang bilang susah, hidup kudus susah bu. Waduh, haleluya, jujur, puji Tuhan. Yang nggak angkat tangan nih kenapa nih? Ya, tadi tadi siapa namanya? Willy angkat tangan nggak? Hah? Gampang apa susah Will hidup kudus Will? Buka Will mic-nya. Susah. Susah. Waduh. Coba tanya Firman. Firman, hidup kudus gampang apa susah? Firman lagi merenung ini. Haleluya. Yes. Kalau menurut Iman, hidup kudus gampang susah man? Susah-susah gampang, Bu. Wes, nah ini dia nih jawabannya, mantap ini. Susah-susah gampang ya. Haleluya. Abir. Menurut Abir, hidup kudus itu susah-susah gampang, susah apa gampang? Setuju sih Bu, seperti Iman, susah-susah gampang. Susah-susah gampang, oke. Kalau menurut Kila, susah-susah gampang apa gampang-gampang susah? Kalau aku sih susah, makanya perlu Roh Kudus. Oh, amin. Puji Tuhan. Shalom, Mori Lim. Ya, Shalom. puji Tuhan. Shalom, thank you udah bergabung. Ya, yang lain juga shalom semua. Ada Angelita dan lain-lainnya. Elisua, Sipayung. Oke. Jadi, saudara dengar baik-baik. Hidup kudus itu sebenarnya gampang. Mungkin pada bengong semua ya, saya diplototin nih ya. Ibu kali udah pendeta gampang. Enggak, saudara. Ya, gampang bukan karena saya pendeta. Gampang karena apa? Kita tahu formulanya. Begitu saudara jatuh dalam dosa, cepat beresin dosa. Yang setuju katakan amin. Itu kata kuncinya. Ya, jangan begitu jatuh dalam dosa diterusin nih. Mumpung nggak ada yang lihat, terusin lagi. Mumpung nggak ada yang tahu, terusin lagi. Kebablasan, saudara. Lama-lama apa? Lama-lama hati kita tumpul. Ya, lama-lama kita sudah nggak peka lagi akan hadirat Tuhan. Nggak sulit masuk dalam hadirat Tuhan. Tetapi waktu kita jatuh dalam dosa, kita tiba-tiba ditegur oleh Roh Kudus. Kamu tadi salah loh, kok mikir begitu? Kok lihat begitu? Kok ngomong begitu? Ayo kamu salah. Iya Tuhan. Langsung saudara, ampuni aku Tuhan, kuduskan aku Tuhan, basuh aku dengan darah Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 2 katakan, barang siapa mengaku dosa, dia Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita dan mengampuni kita dan menguduskan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi kita mau sungguh-sungguh hidup kudus. Ini syarat untuk punya hati yang baru. Ya, artinya apa? Ayo buang kepahitan, buang kemarahan, buang kecewa, ya, buang iri hati, buang putus asa, baper, sensitif, buang semua. Yang mau katakan amin. Ya. Jadi hari-hari ini untuk bisa punya hati yang baru, kita harus bisa jaga hati, tetap kudus. Amin. Ya, begitu rasanya nggak mampu, Tuhan tolong aku Tuhan, mampukan aku Tuhan supaya bisa jaga hati Tuhan, supaya hatiku nggak gampang baper Tuhan, hatiku nggak gampang kecewa Tuhan, hatiku nggak gampang marah Tuhan. Ya, yang mau kasih jempol, haleluya, yes, puji Tuhan. Yang kedua, yang bisa membuat atau syarat kedua agar hati kita hati kita menjadi baru dan siap melahirkan perkara-perkara yang besar adalah yang kedua, humble. Apa itu humble? Ya, humble artinya rendah hati. Ya. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7 walaupun di mute, ayo baca sama-sama yuk. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, jadi rendah hati itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Firman Tuhan bilang begini, Allah menentang orang yang congkak. Congkak itu sombong, congkak itu tinggi hati. Ya, tetapi sebaliknya mengasihani. Saya percaya bukan hanya sekedar Allah mengasihani, tapi Allah mengasihi orang yang rendah hati.
Dan orang yang rendah hati siap-siap saudara akan dipromosikan Tuhan, akan ditinggikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh karena itu apa sih, bagaimana sih caranya supaya bisa humble? Saudara, kalau kita mau belajar humble, kuncinya satu saudara. Kita sadari semua yang ada dalam hidup kita, semua karena Tuhan. Amin. Ya, saya ingat benar satu hari saya pernah pelayanan ke Toronto, Kanada. Ini bukan soal gaya-gayaan Kanada, saudara. Ya, tetapi habis pelayanan hari Minggu, waktu itu Joseph masih kecil, masih 4 tahun. Ya, masih kecil banget deh, masih lucu. Sekarang juga lucu sih. Ya. Nah, waktu itu kami pelayanan sekeluarga, Joanne juga diajak, masih 1,5 tahun. Ya, kami pergi sama-sama ke Toronto. Lalu setelah pelayanan hari Minggu, hari Seninnya gembala di sana tanya, Pak Tim, Bu Indri mau lihat air terjun Niagara nggak? Ya, saudara tahu Niagara Falls ya, air terjun Niagara itu keajaiban dunia. Nah, ternyata air terjun Niagara itu cuma 1 jam dari Toronto. Saya bilang, wow, mau dong, gitu ya. Nah, akhirnya hari Senin pagi kami berangkat ke air terjun Niagara. Dan waktu saya lihat di air terjun Niagara, bagusnya luar biasa. Kerennya luar biasa. Ini seumur hidup baru sekali, saudara ya. Ini usia 49 tahun baru sekali ke air terjun Niagara. Ya, puji Tuhan masih bisa gitu ya. Nah, waktu ada di air terjun Niagara itu saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Padahal dingin sekali. Lagi winter -1 derajat waktu itu. Ya. Wah, dingin banget, saya pakai mantel, saya bilang mumpung Tuhan ada di air terjun Niagara, di mana ini tempat terjadinya tempat keajaiban dunia. Saya nyembah Tuhan, saya nyanyi ya, walaupun dingin gitu saudara. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Tuhan bilang begini, perhatikan tebing yang di atas. Ya. Dan waktu saya perhatikan tebing di atas sebelum air turun, ya, saya bilang, dahsyat banget ya air terjunnya ya. Saya perhatiin tebing di atas, airnya turun, saya sampai lihat ke bawah. Ya, wah, dalam banget. Di hati saya cuma bilang, dalam banget ini sungainya. Ya, justru kenapa air terjunnya itu luar biasa? Karena tebing di atas sama sungai di bawah itu ratusan meter. Lalu tiba-tiba Tuhan bicara begini sama saya. Semakin kamu rendah hati, semakin deras pengurapan akan mengalir dalam hidupmu. Di situ saya dapat satu poin yang luar biasa. Itu saya tidak pernah lupa dalam hidup saya. Saya berkata, yes Lord, tolong saya Tuhan, mampukan saya Tuhan, untuk saya bisa rendah hati. Ya, untuk saya terus menyadari apa yang saya dapat, apa yang saya miliki, semua yang saya dimampukan oleh Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, yang ketiga, syarat agar hati kita menjadi baru dan siap melahirkan perkara-perkara yang besar adalah hunger. Katakan hunger. Ya. Apa itu hunger? Hunger itu lapar. Ya, lapar akan hadirat Tuhan. Waktu saudara dan saya lapar akan Tuhan, lapar akan firman Tuhan, lapar akan pengurapan Tuhan, lapar akan kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Saya percaya itu akan membuat hati kita terus baru. Kenapa? Karena waktu kita lapar akan Tuhan, Tuhan akan penuhi kita dengan kasih-Nya. Hati kita diperbarui lagi. Hati yang kesel, hati yang mungkin ada kepahitan, diperbarui lagi. Waktu kita lapar akan Tuhan, hati kita yang kosong, yang membutuhkan kasih, itu diisi oleh Tuhan. Sehingga kita tidak mudah kecewa dengan orang, tidak mudah sensitif, baper dengan orang. Kenapa? Hati kita penuh dengan kasih Allah. Sekalipun orang tidak perhatiin kita, EGP, emang gue pikirin gitu saudara ya. Kenapa? Hati kita penuh dengan kasih Allah. Ya, kenapa? Karena kita lapar dan haus akan Tuhan, rindu Tuhan. Saya mau encourage anak-anak muda di sini. Waktu engkau punya waktu kosong, jangan pakai untuk banyak lihat gadget. Jangan pakai banyak untuk sosmed, ya. Film, lagu dunia apalagi. Jangan pakai untuk hahahi. Boleh ngobrol sama teman, tetapi jangan terlalu banyak. Tapi biar kita lapar dan haus akan Tuhan. Ambil waktu pagi nyembah Tuhan, malam nyembah Tuhan, waktu siang yang kosong, ya jangan ini mumpung kosong nih, saya mau santai-santai, boleh santai sebentar, tapi kemudian apa?
isi rohani saudara. Lapar akan kebenaran firman Tuhan. Waktu engkau cari di YouTube, jangan cari yang aneh-aneh. Ya, contohnya misalnya komplainan pendeta anu terhadap pendeta yang lain atas pengajarannya. Aduh, udah nggak zaman, gitu ya. Justru waktu kita lapar dan haus akan Tuhan, cari ya mungkin di YouTube penyembahan, lalu pujian, lalu kemudian firman Tuhan yang menjamah, firman Tuhan yang menguatkan, sehingga dari hari ke hari rohani kita semakin kuat, dari hari ke hari rohani kita semakin bertumbuh, dari hari ke hari rohani kita semakin maju. Amin. Haleluya. Dan yang keempat terakhir, syarat agar hati kita baru sehingga bisa melahirkan perkara-perkara yang besar adalah hati yang fleksibel terhadap perubahan. Ya, mungkin teman-teman bertanya, "Duh Bu, hati yang terhadap fleksibel terhadap perubahan nih kayak apa ya?" Saya kasih ilustrasi kepada saudara, hati yang fleksibel terhadap perubahan, contohnya balon. Yang tahu balon, angkat tangan, yang tahu balon. Balon, nah, ya, masih segede gini tahu balon. Kalau saya nanya sama anak 1 tahun, mungkin masih bingung balon, gitu ya. Kalau saudara nih udah beranjak dewasa, pasti tahu. Balon itu, kalau belum ditiup, kecil, betul? Ya, kecil balonnya. Lalu ditiup, mulai besar, besar, besar. Nah, ini mulai besar nih, besar, ya. Begitu ditiup lagi, buar. Kenapa pecah? Karena tidak elastis. Ya, keelastisannya atau kefleksibelan karet balonnya itu tidak benar-benar maksimal. Begitu sampai titik tertentu dia akan pecah. Tetapi kalau hati kita punya bisa fleksibel terhadap perubahan, ya artinya apa? Oke, masa school from home atau kuliah from home, oke. Tugasnya banyak, oke. Nggak pacaran dulu kata Pak Tim nih, oke. Ya, teman-teman lain di kampus lain yang bukan dari STT udah pada pacaran, Bu. Dari SMA pacaran, Bu. Soalnya kok ini udah semester 5, udah ini, udah itu, udah umur sekian. Saudara tenang, saya percaya jodoh pilihan Tuhan nggak lari kemana-mana. Amin. Buat engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan pasti siapkan yang terbaik buat setiap kita. Yang percaya kasih jempol, haleluya. Ya, kalau perlu saudara bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku mau jual mahal sama Tuhan. Ya, artinya apa? Pokoknya aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah tahu waktu yang terbaik untuk aku bertemu dengan teman hidup, Tuhan yang ngomong sama aku. Jadi saudara nggak usah gini, Tuhan siapa ya Tuhan? Kasih tahu Tuhan siapa ya Tuhan? Siapa ya? Nggak usah. Ya, nanti kalau udah waktunya Tuhan, lihat deh Tuhan yang ngejer saudara. Ya, Iman tiba-tiba dikasih mimpi, ya, dikasih penglihatan. Ya, aduh, ya tiba-tiba kok ada yang pokoknya kalau udah waktunya Tuhan, tenang man, tenang. Ya, nggak usah pusing. Ya, kalau saudara tiap hari juga kalau lihat kaca misalnya muncul jerawat baru, aduh nggak usah pusing. Kok jerawat makin banyak ya, nanti ada yang mau nggak ya? Tenang, pasti ada yang mau kok. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Ya, haleluya. Jadi fokus kita di hari ini adalah fleksibel terhadap perubahan. Tuhan bawa kita dalam perubahan apapun, kita berkata, yes Lord, saya mau ikut flowing-nya Roh Kudus. Saya mau ikut kehendaknya Tuhan. Amin. Saya percaya itu akan memampukan kita ya punya hati yang diperluas, hati yang mudah dibawa oleh Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 katakan. Walaupun di mute baca yuk sama-sama yang keras ya. 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, jadi dengar saudara semua, perhatikan baik-baik. Tuhan minta, ya, bahkan perintah Tuhan, katakan adalah berserulah. Waktu saudara saya punya hati yang baru, hati yang kudus, yang rendah hati, ya, yang dikatakan lapar dan haus akan Tuhan, yang fleksibel terhadap perubahan. Gak mudah menggerutu, gak mudah bersungut-sungut, itu hati yang fleksibel terhadap perubahan. Ya, kalau hatinya gak fleksibel terhadap perubahan, bentar-bentar menggerutu. Kok ini begini? Kok ini gini? Gak bisa gini? Ini dosen kok begini? Kok semaunya banget?
oh gini, nah itu nggak fleksibel tuh. Ya, tapi kalau hati kita fleksibel, dia begini, oke, dia gini mengucap syukur, dia ngalami sesuatu yang enak, terima kasih Tuhan, enak Tuhan bentuknya. Ya, enak Tuhan menjadikan kita indah dan mempersiapkan kita untuk menerima hal-hal yang baru. Amin. Nah, waktu kita berseru kepada Tuhan, ketahuilah teman-teman, pasti Tuhan akan jawab kita. Amin. Dan dikatakan bukan hanya sekedar jawab, dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, ya, dan hal-hal yang tidak kau ketahui, ya. Jadi semua saudara yang ada di Zoom ini, ya, jangan cepat putus asa, jangan cepat ngomel, jangan sensitif, jangan baper, jangan cepat bersungut-sungut, jaga hatimu baru. Kalau ada sesuatu yang gak enak, berseru sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Dan percaya Tuhan pasti akan memberitahukan hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, yang belum pernah kita ketahui. Bu, apa yang belum kita ketahui? Namanya belum tahu, saudara. Tetapi kita tahu pasti, waktu Tuhan memberikan sesuatu dalam hidup kita, pasti yang terbaik. Yang percaya kasih jempol. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Nah, ini penutup. Saudara, dengar baik-baik, kirbat yang baru ya adalah hati yang dibersihkan, hati yang baru. Maka waktu saudara dan saya berseru kepada Tuhan, ya di dalam tahun ini, tahun dimensi yang baru, siap-siap terima perkara-perkara yang baru dan perkara-perkara yang besar. Amin. Saya tidak tahu perkara yang baru dan besar apa, tapi minimal kita mulai dengan hati dulu yang baru. Hati kita mau melepaskan semua yang lama. Semua konsep pola pikir yang lama. Paradigma yang lama. Ya, saya hari-hari ini lagi ikut program sertifikasi, program belajar. Mungkin saudara tanya, aduh Bu Indri, nggak salah nih Bu, gitu ya. Saya sama Pak Tim lagi belajar lagi gitu saudara ya. Ya, kami sedang diperlengkapi. Lalu ada satu bagian pelajaran yang bicara tentang paradigma, ya, yang bicara tentang pola pikir, mindset, gitu, ya. Satu hal yang membuat kita itu mengalami stagnasi dalam hidup ini, mengalami tidak mengalami terobosan, itu adalah pola pikir kita. Ya, jadi ini erat banget, hati yang baru sama pola pikir yang baru itu erat banget hubungannya. Ya, nah di dalam pelajaran kami itu ada satu yang ada kayak kuesioner gitu saudara. Ternyata dari kuesioner itu bisa mengetahui apakah kita punya fixed mindset, ya, dia paradigma atau pola pikir yang sudah fix, atau grow mindset atau yang berkembang, bertumbuh. Ya, waktu saudara dan saya punya hati yang fleksibel, punya hati yang lapar dan haus, ini kaitannya ya, punya hati yang rendah hati, mau belajar, mau diajar, punya hati yang kudus, saya percaya paradigma kita juga akan grow mindset, ya, paradigma yang terus bertumbuh, yang terus diperbarui, dan yang siap untuk menerima perkara-perkara yang besar, ya, haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Hiributo karama sheke kakuribu ribakata kasheke kakuribu rabakata kaya rabashanda. Sementara semua tutup mata, kau fokus hanya kepada Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara sore malam ini. Kalau ada di antara saudara berkata, Tuhan, saya mau punya hati yang baru, Tuhan. Saya mau punya hati yang kudus. Saya mau punya hati yang rendah hati. Saya mau punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Saya mau punya hati yang fleksibel terhadap perubahan. Mari taruh tangan saudara di dada saudara. Semua tutup mata. Engkau dengan Tuhan yang tahu. Ini doa kami sore ini Tuhan. Kami mau punya hati yang baru Tuhan. Kami mau terus Tuhan, Engkau menguduskan hati kami, hidup kami Tuhan. Oh, kami mau punya hati yang rendah hati, yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau belajar, yang mau diajar ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau juga punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan.
bukan berdasarkan apa yang kami terima secara knowledge, pengetahuan teologi, pengetahuan Alkitab, tapi lebih lagi kami mau alami Tuhan, kami mau mengalami jalan Tuhan, kami mau mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kami. Dan malam ini hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang menaruh tangan di dada mereka. Jamah setiap kami, di rumah-rumah kami yang ada, jamah setiap kami malam ini. Berikan kami hati yang baru, hati yang lama, hati yang keras, hati yang tidak fleksibel, hati yang sombong, hati yang kecewa, yang pahit, yang baper, hati yang marah, hati yang macam-macam Tuhan, yang tawar, atau apapun yang tidak dan bukan berkenan di hadapan-Mu, kami mau tanggalkan dalam nama Yesus. Kami terima hati yang baru, dan biarlah Roh-Mu penuh atas kami. Bangkitkan kami sebagai empower generation, di mana kami punya visi melalui hidup kami. Generasi ini boleh diselamatkan, generasi ini boleh dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Kami siap menerima perkara-perkara besar, kami siap menerima perkara-perkara yang baru. Hamba-Mu selesai sampaikan isi hati-Mu, Bapa. Hamba percaya Roh Kudus akan terus berbicara, mengurapi dan memampukan setiap kami. Roh Kudus menolong kami. Tolong anak-anak-Mu, mampukan anak-anak-Mu Tuhan. Hormat kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan. Amin.